Pemerintah menyiapkan anggaran sebesar 71 triliun rupiah untuk program makan bergizi gratis. MKD DPR RI memutuskan Ketua MPR RI melanggar kode etik. Partai Nasdem mengapresiasi kepuasan masyarakat terhadap pemerintahan Joko Widodo. Sebuah ledakan gas LPG 3 kg mengakibatkan satu keluarga luka bakar. Halo, selamat malam. Senang sekali kita kembali hadir menjumpai ruang informasi Anda di awal pekan ini di hari Senin. Dalam Menyapa Malam edisi kali ini, tadi yang menjadi topik bahasan adalah terkait dengan pemerintahan Prabowo Subianto dan juga ini terkait dengan Joko Widodo ya, yang juga diapresiasi oleh pemerintahan Litbang Kompas seperti itu, yang menyatakan bahwa masyarakat mengapresiasi dengan kinerja ataupun kepuasan masyarakat terhadap kinerja Prabowo, maksud kami Joko Widodo dan juga Ma'ruf Amin. Ya, isu lainnya yang menjadi sorotan terkait dengan program makan bergizi gratis yang diusung oleh pemerintahan Prabowo Gibran. Ini kemudian sudah melakukan sinkronisasi dengan pemerintahan yang saat ini ya, sehingga diharapkan saat pelantikan nanti pada bulan Oktober berbagai program ini bisa berjalan dengan lancar. Betul sekali. Tadi kalau misalnya kita berbicara soal anggaran yang ditetapkan untuk RAPBN tahun 2025 mendatang, ini senilai 71 triliun rupiah. Tidak main-main angkanya, Tiara. Ya, diharapkan memang ini berjalan lancar ya, Syam ya. Sinkronisasi memang sudah berjalan. Kemarin tim sinkronisasi mendatangi sejumlah kementerian pemerintahan Jokowi dan Ma'ruf Amin ini. Dan selain informasi tadi juga kami akan menghadirkan informasi menarik lainnya bersama saya Tiara Dianti. Dan saya Syam Haku. Kita mulai, inilah Menyapa Malam selengkapnya untuk Anda. Menyapa Malam kami awali dengan informasi terkait dengan anggota bidang keuangan tim gugus tugas sinkronisasi pemerintahan Prabowo Gibran, Thomas Jiwandono, yang memastikan bahwa Presiden terpilih Prabowo Subianto akan melanjutkan kebijakan dan program pemerintahan Presiden Jokowi. Thomas pun juga menepis kabar adanya ketidaksesuaian pemikiran antara pemerintah saat ini dengan tim Prabowo Gibran. Anggota bidang keuangan tim gugus tugas sinkronisasi pemerintahan Prabowo Gibran, Thomas Jiwandono, memastikan tidak ada gap antara Presiden Jokowi dengan Presiden terpilih Prabowo Subianto, khususnya terkait program makan bergizi gratis. Dirinya mengungkapkan bahwa telah terjadi rapat koordinasi antara Jokowi dan Prabowo pada pekan lalu. Selain berjalan lancar, ia mengatakan rapat pertama tersebut mengedepankan soal sinkronisasi program. Hingga saat ini, tim gugus tugas sinkronisasi pemerintahan Prabowo Gibran dipastikan telah menjalin kerjasama yang baik dengan Kementerian Keuangan untuk terus membahas APBN 2025 sekaligus berbagai program pemerintah selanjutnya. Garis bawahi bahwa rapat tersebut itu menunjukkan pertama komunikasi dan sinkronisasi yang lancar, tapi lebih penting lagi adalah kontinuitas kebijakan antara Presiden Joko Widodo dan Presiden terpilih Prabowo Subianto. Rapat tersebut tentunya tidak berdiri sendiri. Seperti Ibu Menkyu jelaskan, kami di tim gugus sinkronisasi, khususnya saya dan tim ekonomi saya, sudah sekarang hampir lebih dari 2 bulan bekerja erat dengan Kemenkyu, Ibu Menteri, Pak Wamen, Dirjen-Dirjen dan sebagainya. Jadi ini suatu proses yang sebetulnya alami dan tersinkron lah, ya, terkait dan sebagainya. Jadi rapat minggu lalu itu adalah suatu konklusi dari rapat-rapat kerja sebelumnya. Pun demikian dengan timnya Pak Menko Perekonomian. Jadi selama ini saya rasa saya harus menggarisbawahi apa yang dikatakan Bu Menkyu tadi. Tidak ada gap sama sekali antara Presiden Joko Widodo dan Presiden terpilih Prabowo Subianto. Dari Jakarta, Sali Siregar, Azizul Hakim, Sinpo TV melaporkan.
Ya Tiara dan juga pemirsa, kalau kita berbicara terkait dengan tim sinkronisasi yang dibuat oleh Prabowo Subianto dan juga Gibran Rakabuming Raka, ini diperuntukkan agar nantinya sinkronisasi ataupun dari pemerintah saat ini Joko Widodo dan juga Ma'ruf Amin ke pemerintahan Prabowo Subianto dan juga Gibran Rakabuming Raka ini tidak terjadi gap seperti itu yang terlalu jauh. Betul, dan dinyatakan juga bahwa Presiden Jokowi ini telah bertemu juga dengan Prabowo Subianto lagi-lagi membahas terkait dengan sejumlah program yang kemudian apakah dilanjutkan atau seperti apa. Lagi-lagi kita menantikan terkait dengan sinkronisasi ini. Kita akan lanjut, ini informasi masih terkait Syam, di mana Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto yang menyebutkan bahwa pemerintah mengalokasikan anggaran makan bergizi gratis mencapai 71 triliun dalam RAPBN 2025. Menurut Erlangga, rencana alokasi anggaran ini telah diketahui oleh tim gugus tugas sinkronisasi Prabowo Subianto dan juga Gibran Rakabuming Raka. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan pemerintah telah bertemu dengan Presiden terpilih Prabowo Subianto dan timnya guna membahas kondisi perekonomian terkini dan RAPBN 2025. Hal ini disampaikan Erlangga dalam konferensi pers kondisi fundamental ekonomi terkini dan rencana anggaran pendapatan dan belanja negara RAPBN 2025 pada Senin 24 Juni 2024. Erlangga menyampaikan bahwa pada prinsipnya Prabowo dan timnya menyetujui program unggulannya, yaitu makan bergizi gratis masuk dalam RAPBN 2025 dengan alokasi senilai 71 triliun rupiah. Prabowo pun juga sepakat mengenai asumsi makro yang kini masih dibahas di DPR. Ada pertemuan antara pemerintah dan Presiden terpilih. Dalam pertemuan tersebut, saya, Bu Menteri Keuangan, Mas Tommy Jiwandono, Pak Presiden terpilih, dan juga Wakil Ketua DPR, Pak Sufmi Dasko, itu melakukan rapat dan sudah dijelaskan terhadap kondisi perekonomian maupun terkait dengan RAPBN di tahun 2025 nanti. Nah, pada prinsipnya beliau telah memahami dan menyetujui hal yang kemarin dibahas di dalam rapat, termasuk salah satunya terkait dengan dukungan terhadap program-program yang menjadi program unggulan, dan salah satunya tentu program bergizi gratis yang sudah dialokasikan di dalam anggaran RAPBN 2025 sebesar 71 triliun, dan tentu ada skala prioritas dan hal teknis lainnya nanti tentu akan disampaikan oleh Bu Menteri Keuangan. Pada rapat tersebut, Bapak Presiden terpilih dan pemerintah hari ini, pemerintah sekarang telah sepakat dan setuju dengan besaran makro yang sedang di dalam pembahasan dengan DPR dan masih ada tahapan pembahasan DPR yang sedang berjalan. Dari Jakarta, Sally Siregar, Azizul Hakim, Sinpo TV melaporkan. Angkanya cukup fantastis dan ini masih terkait dengan berita yang sama di mana ada Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam konferensi persnya yang membahas RAPBN 2025 menyampaikan telah memasukkan program unggulan makan bergizi gratis Presiden dan Wakil Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Gibran dalam postur RAPBN 2025. Sri Mulyani mengatakan besaran anggaran program makan bergizi gratis akan dialokasikan sebesar 71 triliun rupiah. Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam konferensi pers terkait RAPBN Rencana Anggaran Pendapatan Belanja Negara pada Senin 24 Juni 2024 menyampaikan telah memasukkan program unggulan Presiden terpilih Prabowo dan Wakil Presiden terpilih Gibran pada RAPBN 2025 mengenai program makan bergizi gratis yang dipersiapkan sebesar 71 triliun rupiah untuk pengalokasian di tahap pertama. Besaran anggaran alokasi program makanan bergizi gratis ini akan terus ditingkatkan setiap tahunnya, sembari mengevaluasi kebijakan yang berjalan. Terkait mekanismenya, Presiden terpilih Prabowo dan Wakil Presiden terpilih Gibran masih akan membahasnya secara internal. Sri Mulyani juga mengatakan bahwa program makan bergizi gratis menjadi bagian program unggulan pendukung, serta menjadi strategi jangka pendek dalam menghasilkan pendidikan yang bermutu melalui peningkatan gizi anak sekolah. Sehingga program ini akan direncanakan dengan maksimal oleh pemerintahan berikutnya. Saya sampaikan untuk desain program penjelasannya
Dan bagaimana eksekusinya itu nanti tim dari tempat Pak Prabowo yang akan menjelaskan. Bagaimana kalau itu belum tapi sudah masuk postur, ya kita cadangkan. Ada yang tadi menyebutkan bisa saja di dalam BUN, tapi ini kan masih sampai dengan pertengahan Agustus RUU itu disusun. Jadi nanti kami akan lihat dan sinkronkan bagaimana tim dari Presiden terpilih menyusun program itu, apakah sudah menetapkan dalam bentuk program di mana eksekutornya siapa. Itu nanti akan menetapkan bagaimana alokasi 71. Kalau belum, ya berarti dia dicadangkan di dalam Bendahara Umum Negara. Tapi tadi pertanyaan dari Maulana, saya nggak tahu kenapa yang kedua kayaknya agak bingung. 71 itu ya semua di dalam postur, jadi tidak ada anggaran berlebih. Kalau di dalam postur, itu artinya sudah ada deskripsi alokasi. Semua anggaran yang di dalam Undang-Undang APBN itu ada deskripsi alokasinya. Dari Jakarta, tim redaksi Simpo TV melaporkan. Memang kalau kita berbicara soal angka yang cukup fantastis seperti tadi 71 triliun rupiah ini diperuntukkan untuk nantinya program prioritas dari Presiden terpilih dan juga Wakil Presiden terpilih Prabowo Subianto dan juga Gibran Rakabuming Raka terkait dengan makan bergizi gratis yang selama ini menjadi digaung-gaungkan. Menjadi janji kampanye. Betul. Sebelumnya kita nantikan bagaimana implementasi atau penerapan dari makan bergizi gratis, dan dari tayangan sebelumnya juga dinyatakan bahwa oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani yang menyatakan bahwa untuk anggaran sebesar 71 triliun rupiah ini akan menaik setiap tahunnya, tentunya dengan adanya catatan ataupun evaluasi ketika program tersebut berjalan. Betul sekali. Kalau misalnya kita berbicara soal makan bergizi gratis yang dilakukan oleh Prabowo Subianto dan juga Gibran pada pemerintahannya mendatang, ini juga tidak lepas kaitannya dengan Presiden terpilih yang beberapa waktu lalu ini sering berkunjung ke negara tetangga seperti itu, Tiara, untuk meninjau bagaimana sih pelaksanaan makan bergizi gratis di negara lain seperti itu. Tentunya harapan dari pelaksanaan makan bergizi gratis ini bisa bukan hanya untuk kesehatan anak bangsa, betul, peningkatan gizi, melainkan juga untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Yang paling penting, mencegah stunting. Nah, mencegah stunting. Nah, kalau bahasannya tadi terkait dengan perekonomian, ini ada Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian yang memastikan bahwa ekonomi Indonesia masih kuat di tengah ketidakpastian ekonomi global. Dan menurut Erlangga, ekonomi Indonesia saat ini tumbuh di atas ekspektasi pasar. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto menegaskan di tengah ketidakpastian ekonomi global, fundamental ekonomi Indonesia terbilang masih kuat. Bahkan Indonesia tumbuh di atas ekspektasi pasar dan Bank Dunia yang baru saja menaikkan proyek pertumbuhan ekonomi Indonesia dari 4,9% menjadi 5,1% pada 2024. Lebih lanjut, Erlangga menegaskan ekonomi Indonesia pada kuartal pertama 2024 tumbuh menjadi 5,11%. Hal ini menunjukkan peningkatan yang lebih tinggi dari kuartal tahun lalu. Menurutnya, dalam rentang yang sesuai dengan APBN tentu akan mendorong Indonesia menjadi tetap terjaga dengan pertumbuhan yang positif. Pada dasarnya fundamental ekonomi kita masih kuat dan kita masih tumbuh di atas ekspektasi pasar. Dan Bank Dunia baru saja menaikkan growth forecast Indonesia di tahun 2024 yang tadinya 4,9% menjadi 5%, dan untuk tahun 2025 dari 4,9 menjadi 5,1%. Di tengah perekonomian dunia mengalami inflasi tinggi, inflasi Indonesia terus terjaga dalam rentang target sasaran di bawah 3%. Demikian pula angka postur APBN 2024 dan defisit fiskal serta debt to GDP tentu hasilnya ataupun masih sangat positif. Dari Jakarta, Seli Siregar, Azizul Hakim, Simpo TV melaporkan. Memangnya kalau bisa kita berbanding dengan negara-negara lain seperti itu dengan tingkat inflasi dan juga peningkatan pertumbuhan ekonomi, ini Indonesia jauh lebih baik kalau misalnya kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto. Karena kalau misalnya tadi dari tayangan tersebut ini sebanyak 5,11% pada kuartal ekonomi pertama di Indonesia, Tiara. Ya, dan itu menunjukkan bahwa lebih tinggi ternyata dibandingkan tahun lalu. Betul. Tentunya ini menunjukkan kinerja yang semakin baik dari pemerintahan Indonesia ya, Syam ya. Dan kita akan berlanjut, ini informasi terkait dengan politisi PPP Sandiaga Uno yang menyarankan agar Partai Persatuan Pembangunan untuk mendukung pemerintahan Prabowo Gibran. Dukungan itu bukan berarti meminta jatah kursi jabatan di kabinet Prabowo Gibran nantinya.
Melalui akun sosial media Instagram resminya, @Sandi Uno, politisi P3 itu mengusulkan agar P3 menjadi partai pendukung pemerintahan Prabowo Gibran. Sandi menekankan bentuk dukungan itu jangan diartikan sebagai permintaan jabatan di kabinet nanti. Lebih lanjut, Sandi menjelaskan P3 selayaknya mendukung pemerintahan tapi bisa berada di luar pemerintahan. Sementara itu terkait arah P3 apakah akan bergabung dengan pemerintahan selanjutnya atau tidak, Sandi mengungkapkan kemungkinan hal tersebut akan diputuskan di forum selain muktamar. Diputuskan di forum selain muktamar, kan ada forum Mukernas atau forum Silaknas atau Rapimnas, nanti itu yang seyogyanya sebelum Oktober ini diputuskan. Dari Jakarta, tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Kalau saya melihat perjalanan dari P3 khususnya Sandiaga Uno ataupun Mas Menteri seperti itu, Tiara, ini tak lepas kayaknya saya masih ingat banget itu cuitan soal Mas Menteri Sandiaga Uno yang menyatakan kalau misalnya nanti jangan sampai salah milih menteri untuk Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Apa ini tandanya? Sebenarnya ini udah digaungkan sejak lama. Apakah ini pertanda P3 akan masuk ke dalam pemerintahan Prabowo Gibran atau seperti apa, Tiara? Nah, meskipun belum ada keputusan resmi arah dari P3 ini akan apakah masuk ke dalam pemerintahan ataupun berada di luar pemerintahan, namun Sandiaga Uno selaku politisi P3 menyarankan bahwa untuk mendukung pemerintahan Prabowo Gibran nantinya. Ini merupakan salah satu contoh yang patut ditiru oleh partai politik lain tentunya, bagaimana elit politik ini bisa bekerja sama, bersolidaritas untuk kemajuan bangsa, Syam. Meskipun tadi kalau misalnya kata Sandiaga Uno, ini tidak melulu soal kursi jabatan, tapi beberapa waktu lalu sempat ada yang bingung juga, jangan sampai calon milih menteri. Apakah? Jadi pertanda untuk masuknya P3 ke barisan koalisi Prabowo Gibran, kita nantikan bersama. Dan sejumlah informasi lainnya akan hadir sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Salam jumpa pemirsa, Anda menyaksikan Sinpo Sepekan bersama saya Syam Hakung. Beragam informasi selama sepekan kami sajikan untuk Anda. Rangkuman berita yang menjadi sorotan media massa siap menemani akhir pekan Anda bersama keluarga tercinta. Bersama saya Syam Hakung, kita jelang informasi selengkapnya untuk Anda. Kami hadirkan Sinpo Sepekan setiap minggu pukul 6 pagi hanya di Sinpo TV. Salam jumpa pemirsa, kami kembali hadir dengan rangkaian informasi yang dihimpun dari berbagai penjuru dunia. Kami hadirkan rangkuman informasi terkini dari seluruh penjuru dunia, hanya untuk Anda. Informasi paling penting dan sajian berita menarik, kami sajikan hanya di Sinpo Dunia. Bersama saya, Sally Siregar, inilah Sinpo Dunia selengkapnya. Jangan lewatkan Sinpo Dunia, setiap Senin hingga Jumat di Sinpo TV. Terima kasih pemirsa, masih di Menyapa Malam. Informasi kami lanjutkan terkait dengan sidang Mahkamah Kehormatan Dewan atau MKD DPR RI yang memutuskan Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Bambang Susatyo atau Bamsud terbukti melanggar kode etik anggota DPR. Dalam putusan tersebut terbukti Bamsud diberikan sanksi ringan berupa teguran secara tertulis. Hal tersebut diputuskan langsung oleh Ketua MKD DPR RI Adang Darajatun saat menggelar sidang pembacaan putusan di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta pada 24 Juni 2024. Keputusan ini merupakan buntut dari laporan seorang mahasiswa Islam Jakarta yang menyoroti pernyataan Bamsud bahwa semua partai politik setuju melakukan amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Oleh karena itu, Ketua MKD DPR RI memutuskan Bamsud terbukti melanggar kode etik anggota DPR dan diberikan sanksi ringan berupa teguran tertulis. Tadi sanksinya adalah ringan dan tertulis, tapi kemarin kan sempat ada disebutkan mau ada panggilan kedua. Sebenarnya pertimbangannya kenapa sih Bang harus langsung sekarang putusan? Apakah sudah ada komunikasi juga sama Pak Bamsud? Enggak, jadi emang MKD tadi kan sudah dibacakan ya pada saat penjelasan pertama. Jadi dalam hal ini memang kita tadi mengadakan rapat tertutup dengan seluruh anggota dan akhirnya diputuskanlah keputusan yang tadi saya bacakan. Pertimbangannya mungkin boleh lebih dijelaskan Bang, apakah karena memang biar lebih cepat atau karena memang secara esensi tidak begitu penting menurut MKD? Saya rasa penting ya, makanya kita kan kemarin sidang untuk memanggil dan beliau tidak hadir, lalu kita rapat kembali dan hasil rapat MKD menyatakan apa yang saya bacakan tadi.
Nanti sanksi tertulisnya poin-poinnya apa aja ya Bang? Apakah juga menyoroti soal Apakah juga menyoroti soal Pak Bamsud yang tidak mengindahkan panggilan MKD, kemudian tidak memberikan pernyataan surat resmi begitu yang ya tadi kan sudah dinyatakan kan, dibacakan oleh pimpinan beberapa kali ya bahwa sudah dipanggil dan memberikan surat pemberitahuan, tapi dasarnya surat pemberitahuan itu terus terang saja dari penilaian rapat tertutup Mahkamah Kehormatan Dewan tidak memenuhi persyaratan untuk menjadi bagian daripada alasan tidak hadir. Dari Jakarta, Fahrizal Ahmad Amin, Sinpo TV melaporkan. Ya, ini sebagai buntut dari laporan mahasiswa ya, atas sekali. Pernyataan sebelumnya Bambang Susatyo yang menyatakan bahwa semua partai politik ini setuju untuk melakukan amandemen terhadap Undang-Undang 1945. Terkait dengan ini amandemen yang yang isinya ini memuat terkait dengan pemilihan presiden dan juga wakil presiden nantinya di Indonesia ke depannya ini dilakukan oleh MPR RI. Nah, katanya itu semua fraksi setuju. Padahal pada nyatanya ini pada saat kami konfirmasi kepada sejumlah fraksi di DPR RI, ini hanya Bamsud saja yang bilang seperti itu. Jadi komentarnya Tiara gimana? Setuju ke MPR atau justru oleh rakyat? Tapi sudah diberikan sanksi tadi Syam. Sudah diberikan sanksi ringan ya, berupa teguran tertulis. Semoga ini menjadi pembelajaran mungkin buat semua pihak. Betul sekali. Dan kita akan berlanjut pemirsa, ini terkait dengan korupsi di Kementerian Pertanian, di mana Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta kembali menggelar sidang kasus dugaan pemerasan dan penerimaan gratifikasi di Kementerian Pertanian pada Senin pagi. Dalam sidang kali ini, mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo menjadi saksi mahkota dalam sidang kali ini. Saksi mahkota merupakan terdakwa yang dijadikan saksi untuk terdakwa lain yang bersama-sama melakukan pidana. Politikus Nasdem itu akan bersaksi untuk dua terdakwa lainnya, yakni mantan Sekjen Kementan Kasdi Subagiono serta mantan Direktur Alat dan Mesin Pertanian Muhammad Hatta. Ketua Majelis Hakim Rianto Adam menjelaskan kepada SYL bahwa hari ini dirinya menjadi saksi mahkota sekaligus terdakwa. Hakim Rianto juga memastikan kepada SYL terkait dirinya saat menjalankan pemeriksaan oleh penyidik KPK bahwa tidak ada tekanan dan intimidasi saat diperiksa oleh penyidik KPK. Di mana bahwa saudara juga sebagai terdakwa ya di dalam perkara seperti tadi. Jadi itu ini ada dua pemeriksaan. Jadi saudara sebagai saksi dan saudara juga diperiksa pada saat penyidikan sebagai tersangka, benar ya? Betul ya. Sama juga pemeriksaan saudara waktu itu? Iya. Sama ya, diperiksa dalam keadaan bebas, tidak ada tekanan, tidak ada arahan atau intimidasi oleh penyidik KPK pada saat. Hakim Rianto sebelumnya juga mengatakan agenda sidang hari ini bakal dilanjutkan dengan pemeriksaan terdakwa. Dari Jakarta, Dio Malau, Sinpo TV melaporkan. Nah, memang kalau misalnya berbicara soal persidangan yang digelar khususnya dalam kasus Kementerian Pertanian ini ada apa ya istilah yaitu saksi mahkota. Saksi mahkota ini dimaksudkan adalah seorang terdakwa yang akhirnya memberikan kesaksian kepada terdakwa lainnya untuk mengungkap kebenaran dari satu kasus yang terjadi di Kementerian Pertanian khususnya pada kali ini, Tiara. Ya, tentu diharapkan dengan pemanggilan ini semakin bisa menguak titik terang terkait dengan kasus korupsi di Kementerian Pertanian karena rasanya sudah berjalan cukup lama ya Syam ya, untuk prosesnya ini sendiri. Baik pemirsa, kita akan lanjut ke informasi terkait dengan Polri yang semakin menunjukkan komitmen kuat dalam memberantas kasus judi online yang kian marak di Indonesia. Kepala Biro Penerangan Masyarakat ataupun Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Pol Truno Yudo Wisnu Andiko menegaskan bahwa Polri akan terus berupaya maksimal dalam mengatasi masalah perjudian daring. Dalam konferensi persnya pada awak media, Truno Yudo menyampaikan bahwa pembentukan Satuan Tugas atau Satgas Pemberantasan Judi Online oleh Presiden Joko Widodo merupakan salah satu langkah penting untuk memperkuat upaya pemberantasan. Truno Yudo juga menekankan pentingnya dukungan dari masyarakat dan media dalam memberantas judi online. Ia mengajak semua pihak untuk aktif melaporkan aktivitas perjudian yang mereka temui. Baik, teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman media yang saya hormati dan tentu berbahagia, kita ketahui bersama dengan adanya keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 21 tahun 2024 ya, yaitu tentang Satuan Tugas Pemberantasan Perjudian Daring.
Teman-teman, untuk dari Polri, di mana ada 2, ya. Yang pertama perlu saya sampaikan, Ketua Satgas dalam hal ini adalah Menko Bidang Politik, Hukum dan Keamanan. Kemudian ada 2, ya saya ulangi, ada Ketua Satgasnya, di mana Bapak Menko Bidang Politik, Hukum dan Keamanan. Kemudian secara struktural juga ada Ketua Harian Pencegahan, di mana Menteri Kominfo sebagai Ketua Harian. Dan satu lagi diketahui juga untuk rekan-rekan, Ketua Harian Penegakan Hukum adalah Bapak Kapolri. Namun dalam struktur tersebut ada 2 hal yang perlu kami sampaikan. Yang pertama, di harian khusus untuk penegakan hukum ini ada Kabar Reskrim, sedangkan yang untuk di pencegahan di situ juga include atau termasuk bagiannya adalah Bapak Irwasum dan Bapak Kadif Propam Polri. Dukungan ini dinilai sangat penting untuk keberhasilan upaya Polri dalam menciptakan lingkungan yang bebas dari judi online. Dari Jakarta, Dio Malau, Simpo TV melaporkan. Kita beralih ke informasi lain terkait dengan penyidik Satuan Reserse Narkoba Polres Metro Jakarta Barat yang berhasil mengamankan pemasok narkoba jenis sabu kepada musisi Virgon dan rekan wanitanya berinisial BGS yang tak lain merupakan kru band Last Child sendiri. Pelaku ditangkap polisi di tempat tinggalnya di daerah Bekasi, Jawa Barat dengan barang bukti puntuk bekas pemakaian narkoba sintetis ataupun tembakau gorila. Dari pengakuan sementara, pelaku sudah beberapa kali memasok narkoba jenis sabu kepada Virgon. BGS pelaku pemasok narkoba kepada musisi Virgon dan rekan wanitanya ini tak bisa berbuat banyak saat digelandang penyidik Satuan Reserse Narkoba Polres Metro Jakarta Barat. Pelaku yang merupakan kru band Last Child ini ditangkap petugas di kediamannya di wilayah Bekasi, Jawa Barat. Saat dilakukan penggeledahan, polisi tak mendapati narkoba jenis sabu di kediaman pelaku. Namun, hanya sejumlah puntung bekas pemakaian narkoba sintetis atau tembakan gorila dan adanya transaksi keuangan pembelian narkoba jenis sabu. Dari pengakuannya, sementara kepada polisi, pelaku ternyata sudah berapa kali memasok narkoba jenis sabu kepada Virgon. Terhadap saudara B ini atau BGS ini memang tidak ditemukan barang bukti narkotika, namun dia mengakui bahwa dialah yang memberikan narkotika tersebut kepada V dan memang ada catatan transaksi keuangan juga. Dan pada saat kita melakukan penggeledahan terhadap B ini juga ditemukan beberapa puntung bekas penggunaan narkotika sintetis atau tembakau gorila, dan memang si B ini juga mengakui bahwa dia memang pecandu aktif narkotika jenis sintetis. AKB ini rekan kerjanya V sebenarnya, dia bekerja sebagai kru bandnya si V ini, dan memang dalam beberapa keterangan yang disampaikan, dia mengakui ada beberapa kali memberikan narkotika jenis sabu terhadap kepada V. Ya, sejauh ini pengakuan dari V sendiri baru 2 kali. 2 kali diberikan dari B kepada V. Pak, B ini kru bandnya dari V kan Pak? Bakal ada pemeriksaan terhadap beberapa personil? Iya, ini sedang didalami penyidik. Sebelumnya, Satres Narkoba Polres Metro Jakarta Barat telah menangkap musisi Virgon dan rekan wanitanya berinisial PA di salah satu kamar kos di kawasan Ampera, Jakarta Selatan pada Kamis dini hari 20 Juni lalu. Dari penangkapan sang musisi, polisi menyita 1 klip narkoba jenis sabu beserta alat hisapnya. Dari Jakarta, kontributor Simpo TV melaporkan. Masih terkait dengan berita narkoba di mana seorang wanita ditangkap polisi karena menjadi pengedar narkoba jenis sabu di Gang Jati Sukaramai, Medan, Sumatera Utara. Dari tangan pelaku, petugas menyita sejumlah paket sabu siap edar dan uang hasil penjualannya. Dari keterangan kepolisian, pelaku sudah diincar selama 2 bulan. Tim gabungan Polrestabes Medan kembali menggerebek permukiman padat penduduk di Gang Jati Sukarama, Medan, Sumatera Utara. Dalam penggerebekan, tim gabungan berhasil menangkap seorang wanita yang menjadi target karena dalam 2 bulan terakhir menjadi pengedar narkotika jenis sabu. Dari tangan pelaku, petugas kepolisian menyita sejumlah paket sabu siap edar dan uang hasil penjualan.
Diketahui lokasi ini sering dilakukan penggerebekan oleh Polrestabes Medan akibat adanya barang haram. Dalam penggerebekan, tim kepolisian menemukan lapak yang menggunakan narkoba, serta puluhan alat hisap narkoba juga kembali ditemukan. Akibatnya pemerintah setempat bersaat tim kepolisian berencana menghancurkan lokasi tersebut. Polrestabes Medan tetap berkomitmen dalam memberantas narkoba dan akan melakukan penindakan terhadap siapapun yang masih melakukan praktek jual beli narkoba di wilayah hukum Polrestabes Medan. Satu wanita diamankan beserta barang buktinya yaitu berupa paket sabu. Dan juga selain itu di lokasi kami juga menemukan ada juga alat penghisap dan juga timbangan yang diduga di sini memang tempat peredaran penjualan sabu. Dari Jakarta, tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Cukup miris ya Tiara, kalau misalnya kita berbicara soal artis dan juga pemakaian konsumsi narkoba yang digunakan oleh public figure seperti itu yang harusnya memberikan contoh yang baik kepada masyarakat, justru ini menjadi pemakai narkoba. Ini jangan sampai ditiru oleh masyarakat ya, walaupun mereka adalah idola ataupun ini ngefans sama Virgon seperti itu Tiara. Ya tentunya sepertinya untuk kasus pengedaran narkoba ini sendiri masih menjadi momok ataupun pekerjaan rumah bagi pemerintah kita, karena tidak hanya 1-2 kasus sepertinya yang terus beredar terkait dengan pengedaran narkoba ini, Syam. Contohnya tadi ada emak-emak juga. Tadi, ya semoga segera pemerintah kembali melakukan aksinya untuk memberantas narkoba tadi. Kita beralih pemirsa ke informasi terkait dengan 2 orang remaja ditangkap polisi atas dugaan pemerasan terhadap pedagang di kawasan Pondok Aren, Tangerang Selatan. 2 pelaku tersebut mengaku seorang Karang Taruna dan sengaja membuat stempel sendiri untuk meminta sumbangan ke para pedagang. Detik-detik rekaman video CCTV memperlihatkan 2 remaja sedang melakukan aksi preman dengan meminta pungutan liar terhadap seorang pedagang. Tim Opsnal Reskrim Polsek Pondok Aren langsung mengamankan 2 pelaku pungli yang mengatasnamakan Karang Taruna Parigi dan Masjid Al-Ghafur. Pelaku pungli diamankan bersama barang bukti kwitansi berstempel Karang Taruna. Kedua pelaku sengaja membeli lembaran kwitansi dari toko dan membuat stempel sendiri. Kemudian kedua pelaku meminta sumbangan ke sejumlah pedagang di sepanjang Jalan Parigi dengan mengatasnamakan Karang Taruna dan Masjid Al-Ghafur. Akibat ulahnya, kedua pelaku kini telah diamankan pihak kepolisian karena tindakan pelaku tidak memiliki izin dari pihak Karang Taruna dan Masjid Al-Ghafur. Dari Jakarta, tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Preman berkedok dengan Karang Taruna itu yang terjadi dan ini sangat disayangkan. Semoga masyarakat lebih teliti dan juga tidak langsung tiba-tiba memberikan uang kepada yang ngaku-ngaku seperti itu. Karena kalau misalnya kita ngelihat modusnya ini nekat sampai membuat stempelnya sendiri. Seharusnya apalagi remaja, Syam. Betul apalagi sekali. Remaja seharusnya bisa lebih mengisi kegiatan dengan lebih positif dan juga bisa bermanfaat, tentunya tidak malah meresahkan masyarakat sekitar seperti itu. Dan kita akan kembali pemirsa usai jeda, tetap di Menyapa Malam Sinpo TV. Halo pemirsa, Sinpo Dunia Sepekan kembali hadir menemani Anda dengan berbagai informasi dari penjuru dunia yang telah kami rangkum dalam sepekan. Kami temani akhir pekan Anda bersama sanak saudara dan keluarga tercinta. Dengan sajian informasi yang unik dan menarik dari berbagai negara. Bersama saya Festi Rahmadi, ini dia informasinya untuk Anda. Jangan lewatkan Sinpo Dunia Sepekan setiap Sabtu dan Minggu hanya di Sinpo TV. Apa kabar pemirsa? Senang sekali saya Sally Siregar dapat menjumpai Anda dalam Sinpo Dunia Sepekan. Kami temani akhir pekan Anda bersama sanak saudara dan keluarga tercinta. Dengan sajian informasi yang unik dan menarik dari berbagai negara. Pastinya kami akan memberikan berita yang unik dan menarik yang kami rangkum dalam Sinpo Dunia Sepekan. Jangan lewatkan Sinpo Dunia Sepekan setiap Sabtu dan Minggu hanya di Sinpo TV. Terima kasih Anda masih bersama kami di Menyapa Malam Sinpo TV. Pemirsa, Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh mengapresiasi hasil survei Litbang Kompas yang menunjukkan kepuasan masyarakat terhadap pemerintahan Presiden Joko Widodo. Menurut Surya Paloh, hasil kepuasan tersebut merupakan objektivitas langsung dari masyarakat sehingga hal itu patut untuk disyukuri. Surya Paloh mengatakan meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pemerintahan Presiden Joko Widodo tidak bisa dipungkiri.
Menurut Paloh, objektivitas masyarakat terhadap pemerintahan Jokowi patut disyukuri. Pasalnya, menjaga capaian stabilitas di tengah tantangan yang semakin besar tidaklah mudah jika tidak dihadapi bersama. Paloh pun berpesan agar semua hal mengenai kemajuan bangsa harus dihadapi bersama. Terlebih, ia menilai bahwa korporasi dan juga kebersamaan merupakan hal yang mutlak. Bagus. Ya wajar saja. Ya itu kan survei masyarakat. Masa kita mendinai itu, memungkiri ini kan enggak. Kalau itulah sebagai objektivitasnya yang ada, kita patut mensyukuri juga. Lebih sedih kalau kondisinya berbalik dengan itu. Itu baru kesedihan kita sebagai satu bangsa. Kenapa? Yang kita mau capai kan stabilitas yang terjaga, tantangan yang semakin besar ini bisa kita hadapin bersama. Berulang kali kita ingatin itu. Jadi nggak bisa diselesaikan oleh satu orang, satu kelompok, nggak mungkin itu. Korporasi, kebersamaan, ya itu aman mutlak. Kalau nggak kita akan kecemplung bersama. Itu pesan saya sebagai Ketua Umum Nasdem. Ya. Dari Jakarta, Sri Dewi Andayani, Ahmad Amin, Sinpo TV melaporkan. Kalau melihat dari komentar Surya Paloh, saya ingin menyatakan Tiara, ini udah ada genit-genitnya seperti itu ya, Surya Paloh dan tanda kutip, karena kalau misalnya kemarin kita kan melihat sendiri bahwa memang ini Surya Paloh kemarin kan sempat ini bisa dikatakan mengusung presidennya ataupun calon presidennya Anies Baswedan dan juga Caimin seperti itu. Sementara kan kalau misalnya kita ketahui dari menteri-menterinya Joko Widodo ini mengusung Prabowo Subianto seperti itu. Jadi ini sudah karena berkoalisi kah dengan Prabowo Gibran akhirnya menunjukkan kemesraan lagi atau seperti apa ini Tiara? Bukan hanya itu, tapi memang berdasarkan tadi dari survei Litbang Kompas yang memang masyarakat ini menunjukkan kepuasan terhadap kinerja Joko Widodo selama 10 tahun ya, sudah mau memasuki akhir periode masa jabatannya, perlu sangat diapresiasi tentunya oleh masyarakat di tengah sejumlah tantangan yang dihadapi di era pemerintahan Jokowi ini, Syam. Dan kita lanjut ke informasi, ada Presiden Joko Widodo yang mengajak dua cucunya Jan Etes, Sri Narendra dan Lalembah Mana berkunjung ke Solo Safari pada libur sekolah usai penerimaan rapor. Selama di dalam Solo Safari, Presiden dan cucu yang kompak mengenakan baju putih berkunjung ke masing-masing kandang satwa. Presiden dan kedua cucunya berkeliling ke Solo Safari sekitar 2 jam. General Manager Solo Safari Rio Mahendra mengatakan, Presiden Jokowi bersama dengan dua cucunya yang merupakan putra dari Wali Kota Surakarta Gibran Rakabuming Raka tersebut mengunjungi ke semua wahana. Pada kesempatan itu, Presiden juga memuji kondisi Solo Safari yang dulunya bernama Taman Satwa Taru Juruk karena kondisinya saat ini jauh lebih bersih dan satwa juga terawat dengan baik. Sebelumnya pada kepulangan kali ini, Presiden Jokowi datang ke acara pernikahan keponakannya yang merupakan putra Anwar Usman Hidayati. Pernikahan sendiri sudah terlaksana pada Sabtu kemarin. Pada acara pernikahan tersebut, Presiden Jokowi juga didampingi oleh Ibu Negara Iriana Joko Widodo. Selain itu, seluruh putra-putri Presiden juga nampak hadir di kegiatan yang sama. Dari Jakarta, tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Dari momen liburan Presiden Jokowi, kita berlanjut dengan Wakil Presiden RI Ma'ruf Amin yang meresmikan Aula Masjid Jami At-Taqwa di Sriwijaya, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Peresmian aula turut dihadiri oleh Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno. Wakil Presiden Ma'ruf Amin meresmikan Aula Masjid At-Taqwa Sriwijaya yang berada di lokasi Jalan Jenggala 2 nomor 4 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Dalam peresmian Aula Masjid, Ma'ruf Amin didampingi oleh Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno. Ma'ruf Amin menjelaskan soal potensi masjid sebagai pusat budaya dan peradaban dunia pada saat meresmikan Aula Masjid Jami At-Taqwa Sriwijaya. Lebih lanjut, Wapres juga mengatakan bahwa masjid merupakan tempat untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dirinya juga mengatakan bahwa orang yang memakmurkan masjid adalah orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itu, Wapres juga mengharapkan Masjid At-Taqwa juga memiliki peran strategis dalam upaya pembinaan umat. Dengan demikian, maka akhirnya dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, Aula Masjid At-Taqwa Sriwijaya, saya nyatakan resmi diluncurkan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan inayahnya dan meridai setiap upaya yang kita lakukan. Dari Jakarta, tim redaksi Sinpo TV melaporkan.
Informasi selanjutnya terkait dengan Menteri Agraria dan Tata Ruang Agus Harimurti Yudhoyono yang menyerahkan sertifikat tanah wakaf di Pontianak, Kalimantan Barat. Kementerian ATR BPN kian gencar mengurus sertifikat tanah dengan cepat tanpa dipungut biaya. Menteri Agraria dan Tata Ruang Agus Harimurti Yudhoyono menyerahkan 3 sertifikat tanah wakaf milik Yayasan Babul Janatul Firdaus di Masjid Araful Ala di Pontianak, Kalimantan Barat. 3 sertifikat tersebut terdiri atas bangunan masjid, tempat pendidikan Al-Quran, serta fasilitas pendukung masjid. AHY menyebut banyak sekali tanah wakaf di Indonesia termasuk di Pontianak. Oleh karenanya, salah satu semangat yang dibangun oleh Kementerian ATR BPN dengan gencar mengurus sertifikat tanah wakaf dengan cepat dan tanpa dipungut biaya. Oleh karena itu, semangatnya adalah kita urus dengan cepat, tanpa kita pungut biaya. Karena tanah wakaf memang sangat dinantikan legalitasnya. Dari Jakarta, tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Ya, memang kalau misalnya kita berbicara terkait dengan Menteri ATR BPN, yakni Agus Harimurti Yudhoyono, memang ditugaskan oleh Presiden Joko Widodo pada saat dilantik beberapa waktu yang lalu, ini untuk mengurus dari mafia tanah seperti itu. Ini untuk memberantas biar, karena banyak sekali ini persoalan yang ada di Indonesia terkait dengan tanah dan juga sertifikat tanah yang ada di Indonesia. Ya, jadi bisa kita lihat di mana Menteri AHY ini kemudian berkeliling, sepertinya berkeliling sejumlah daerah di Indonesia untuk kemudian tadi menggencarkan terkait dengan sertifikat tanah yang prosesnya bisa dilakukan dengan cepat dan tanpa dipungut biaya. Itu yang paling penting. Baik, kita terkait dengan Menteri ATR, sekarang terkait dengan Menteri Sosial, di mana Tri Risma hari ini menyerahkan bantuan rumah sejahtera terpadu di Pandeglang, Banten. Pembangunan rumah sejahtera terpadu melibatkan partisipasi aktif dari warga sekitar. Menteri Sosial Tri Risma hari ini menyerahkan bantuan Rumah Sejahtera Terpadu atau RST secara simbolis kepada 2 warga asal Pandeglang dan 1 warga asal Lebak, Provinsi Banten. Penyerahan dilakukan pada Jumat 14 Juni 2024 oleh Menteri Sosial Tri Risma hari ini. Diketahui RST merupakan salah satu program dari Kementerian Sosial. Pembangunan RST melibatkan partisipasi aktif dari Tagana dan juga warga sekitar. Selain RST, Kemensos juga memberikan bantuan kewirausahaan berupa warung sembako untuk mendukung kemandirian ekonomi. Terima kasih sama Ibu Risma, saya sudah menerima bantuan PKH BLT dan dapat ini rumah ya, usulan rumah sama warung. Dari Jakarta, tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Informasi selanjutnya terkait dengan Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan yang melepas ekspor baja lapis ke 3 negara, yaitu Australia, Kanada, dan Puerto Rico. Zulhas mengaku gembira dengan ekspor baja ini karena selain memberi nilai tambah tetapi juga menyerap tenaga kerja. Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan melepas ekspor 8 kontainer produk baja Nexalum, Nexium, dan Nexcolor PT Tata Metal Lestari ke sejumlah negara tujuan. Di antaranya Australia, Kanada, dan Puerto Rico hampir senilai $200.000 Amerika Serikat. Kegiatan itu berlangsung di Purwakarta, Jawa Barat. Mendak mengapresiasi PT Tata Metal Lestari yang terus aktif dalam memanfaatkan peluang pasar ekspor dan diverifikasi pasar ekspor. Hal tersebut dilakukan dengan mengedepankan prinsip industri hijau dan berkelanjutan dalam rangka peningkatan daya saing produk baja di pasar global. Pemerintah dalam hal ini Kementerian Perdagangan terus mendorong pembukaan akses pasar produk Indonesia ke negara mitra dagang Australia dan Kanada. Pagi ini kembali melepas ekspor dari PT Tata Metal Lestari 8 kontainer dengan nilai hampir $200.000 ya. Nah, ini sungguh kita berikan apresiasi, terima kasih, penghargaan yang tinggi kepada Tata Metal Lestari karena ini yang kerja banyak, kemudian ekspor ya, yang memberikan kontribusi besar terhadap surplus perdagangan kita. Nah, sekarang kita terus saja menggalakkan agar terus ekspor kita ini bisa surplusnya dari tahun ke tahun tidak turun tapi bisa meningkat. Sekali lagi terima kasih Ibu, hebat Ibu ya, bisa mengelola industri yang padat teknologi. Dari Jakarta, tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan menghadiri momen pelepasan ekspor PT Integra Group ke Amerika dan Eropa di Surabaya, Jawa Timur.
Pelaku usaha PT Integra Group mengekspor 11 kontainer produk furnitur dan komponen bangunan senilai 7,2 miliar rupiah. Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan menghadiri pelepasan ekspor 11 kontainer produk furnitur dan komponen bangunan milik PT Integra Group yang bernilai 7,2 miliar rupiah ke Amerika dan Eropa di Surabaya, Jawa Timur pada Kamis 20 Juni 2024. Ia turut mengapresiasi sejumlah pelaku usaha yang terlibat dalam mengekspor produk-produknya secara konsisten ke mancanegara. Mendak mengaku meskipun saat ini banyak hambatan dalam perdagangan dunia, upaya dilakukan PT Integra Group diharapkan dapat dijadikan model bagi perusahaan-perusahaan lainnya untuk mendorong ekspor Indonesia ke mancanegara. Sungguh berita gembira dan ini menjadi model. Oleh karena itu kita berikan apresiasi, kita berikan penghargaan yang tinggi apa yang sudah dicapai oleh PT Integra Indo Kabinet Tbk. Hari ini kita lepas dari 11 kontainer ya di tengah restriksi hambatan perdagangan, tapi perusahaannya bisa ekspor ke Amerika, ke mana-mana ya, ke Eropa, ke belahan dunia yang tidak mudah. Bahkan ada kantornya di Texas, di Houston, luar biasa ini. Bahkan omsetnya naik terus 10-20%, puluhan ribu karyawannya pada karya luar biasa ya. Dan ini raw materialnya dari tanah air gitu. Jadi memberikan nilai tambah, memberikan lapangan kerja, menghasilkan devisa. Sempurna ini perusahaan untuk kita. Saya kira demikian, ini 11 kontainer hampir 440 juta yang kita lepas. Dari Jakarta, tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Sangat keren seperti itu ya untuk melihat nilai ekspor kita yang ini dari Menteri Perdagangan saja yang baru-baru ini terjadi ini senilai 7,2 miliar rupiah seperti itu, Tiara. Iya, dan tentunya dari ini Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan mengapresiasi para pelaku usaha ini bisa melakukan ekspor di tengah adanya sejumlah hambatan untuk perdagangan. Jadi ini menjadikan sebuah pembuktian bahwa untuk produk-produk Indonesia ini ternyata bisa berjaya dari segi kualitasnya juga tadi dan juga untuk penyerapan tenaga kerja. Nah, itu juga berkelanjutan dengan di mana di paruh sebelumnya di Menyapa Malam Sinpo TV tadi juga ada Menko Perekonomian Erlangga Hartarto yang menyebutkan perekonomian Indonesia ini masih kuat karena nyatanya untuk pertumbuhan ekonomi aja ini masih di angka 5,11 dan kalau misalnya saya tidak salah sebut Tiara, ini untuk angka inflasi di Indonesia ini menyentuh angka 2,sekian% seperti itu. Ini masih jauh lebih baik daripada negara tetangga kita. Ya, kalau kita kilas balik tadi dari beberapa tayangan sepertinya sejumlah menteri dari pemerintahan Jokowi Ma'ruf ini terus menggencarkan berbagai programnya walaupun untuk sebentar lagi mendekati masa akhir pemerintahan di Presiden Jokowi ya Syam ya. Betul sekali. Dan kita akan kembali pemirsa tetap di Menyapa Malam Sinpo TV. Halo pemirsa, apa kabar? Sinpo Dunia Sepekan hadir memberikan update terkini peristiwa unik dan menarik. Kami temani akhir pekan Anda bersama sanak saudara dan keluarga tercinta. Dengan sajian informasi yang unik dan menarik dari berbagai negara. Bersama saya Dewi Manik, inilah Sinpo Dunia Sepekan selengkapnya. Jangan lewatkan Sinpo Dunia Sepekan setiap Sabtu dan Minggu hanya di Sinpo TV. Terima kasih pemirsa, masih di Menyapa Malam. Informasi kami lanjutkan terkait dengan pusat perbelanjaan Revotown di Bekasi Selatan, Kota Bekasi yang terbakar pada Sabtu sore, tepatnya sekitar pukul 17.42 waktu Indonesia Barat. Kejadian itu membuat pengunjung mal berhamburan keluar gedung dengan penuh kepanikan. Kebakaran terjadi di Mall Revotown Kota Bekasi, Jawa Barat pada Sabtu sore 22 Juni 2024. Dari temuan petugas diduga kebakaran berasal dari sebuah kompor yang meledak di salah satu restoran. Meski api tidak merambat ke seluruh mall, asap pekat menjalar hingga ke lantai 1 dan beberapa area lainnya.
Insiden ini menyebabkan pengunjung dan karyawan berhamburan keluar gedung untuk menyelamatkan diri. Setelah lebih dari 3 jam upaya pemadaman, kebakaran di Mall Revoton akhirnya berhasil dijinakan. Sebanyak 17 unit mobil pemadam kebakaran beserta 115 personil dikerahkan untuk mengatasi kebakaran ini. Dari Jakarta, tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, minggu kemarin terjadi kebakaran yang melanda stasiun pengisian bahan bakar umum di Kampung Lukut, Desa Parakan Buncang, Kecamatan Nanggung, di Kabupaten Bogor, Jawa Barat, yang menggegerkan warga sekitar. Menurut salah satu sumber, kebakaran diduga bermula dari sebuah mobil carry yang sedang mengisi bahan bakar di pompa nomor 2 di SPBU tersebut. Api dengan cepat menjalar ke sekitarnya, membesar dan mengeluarkan asap hitam tebal yang terlihat dari kejauhan. Para petugas keamanan SPBU berupaya segera memadamkan api dengan alat pemadam yang tersedia. Namun upaya mereka belum mampu menanggulangi laju api yang semakin meluas. Sementara itu, warga sekitar SPBU dan pengendara yang sedang melintas di sekitar lokasi kejadian berusaha menghindari area yang terkena dampak langsung dari kebakaran. Beberapa di antara mereka berusaha membantu memperingatkan dan mengarahkan lalu lintas yang semakin padat di pagi hari. Pihak kepolisian setempat segera merespon kejadian tersebut dengan mengirimkan beberapa unit mobil pemadam kebakaran dan tim darurat lainnya. Mereka berkoordinasi dengan petugas SPBU serta warga sekitar untuk mengamankan area dan mengendalikan situasi yang semakin tegang akibat kejadian ini. Belum ada laporan pasti mengenai korban jiwa atau luka-luka akibat kebakaran ini, namun sebagian besar peralatan dan fasilitas di SPBU tersebut dilaporkan mengalami kerusakan yang cukup parah akibat dampak langsung dari api yang menjalar dengan cepat. Dari Jakarta, tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Menyalakan kompor saat hendak memasak, satu keluarga di Cengkareng, Jakarta Barat mengalami luka bakar serius usai gas LPG meledak. Ledakan tabung gas diduga bersumber dari kebocoran pada regulator tabung 3 kg yang tidak disadari oleh pemilik rumah. Sebanyak 4 orang di Jalan Sejahtera Cengkareng, Jakarta Barat mengalami luka bakar serius usai terkena ledakan yang diduga ditimbulkan dari kebocoran gas. Menurut saksi, ledakan terjadi saat pemilik rumah tengah menyalakan kompor untuk keperluan memasak. Diduga pemilik rumah tak mengetahui adanya kebocoran gas pada regulator tabung gas berukuran 3 kg yang terpasang di rumah sehingga saat api pada kompor terpantik, ledakan seketika terjadi dan menghancurkan rumah serta melukai 5 orang penghuni. Bangun tidur, dia masih pada tidur. Katanya si mbaknya itu bangun tidur, biasanya kan dia masak air, nyalain gas itu. Itu mungkin bocor kali ya, bocor langsung jauh ke atas. Sini pada kaget semua, pada kaget. Masih pagi, baru 6:30. Makanya di sini pada sibuk, pada kaget semua. Ada berapa orang Bu di dalam rumah itu Bu? 4. 4 orang? Iya, yang di atas 1, jadi 5 semuanya. 5? Iya. Kalau korbannya ada luka-luka di bagian apa itu? Semua sekujur badan. Luka apa? Luka bakar atau? Tekupek gitu badannya. Pada rambut pada habis. Pokoknya semua lah kayak kebakar begitu. Pada kulitnya pada tekupek gitu. Itu satu keluarga ibu dan anak ya? Ibu orang tua dan anak ya? Satu keluarga. Bu, ini rumah kontrakan atau rumah kontrak dia? Kontrak. Iya. Jadi kontrakan. Kalau yang rumah sebelahnya Bu? Rumah sebelah juga ngontrak juga. Maksudnya ada korban juga nggak Bu? Enggak, cuma anaknya ketindihan lemari piring. Mungkin getaran kali, jadi rubuh tuh lemari piring. Untuk korban sendiri dibawa kemana Bu? Rumah sakit, mana ya? Duta Indah tadi. Iya. Untuk mendapatkan penanganan medis, para korban dibawa ke rumah sakit. Sementara pihak kepolisian yang tiba ke lokasi kejadian langsung mengumpulkan sejumlah saksi dan bukti di lokasi. Dari Jakarta, tim kontributor Sinpo TV melaporkan. Sejumlah emak-emak pemilik lapak pedagang kaki lima di kawasan Puncak Bogor, Jawa Barat pada Senin pagi histeris saat puluhan lapak pedagang kaki lima di sepanjang kawasan wisata Puncak dibongkar petugas Satuan Polisi Pamong Praja, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Meski sempat terjadi perlawanan dari para emak-emak, petugas dengan tegas membongkar seluruh lapak kaki lima di area hijau. Puluhan lapak pedagang kaki lima tak berizin di atas lahan wisata Puncak Bogor, Jawa Barat, Senin pagi digaruk petugas Satuan Polisi Pamong Praja, Kabupaten Bogor, usai diberi waktu masa pembongkaran oleh petugas.
Sejumlah emak-emak pemilik hingga pedagang pun histeris setelah melihat lapak yang berdiri di lahan hijau di kawasan Puncak Bogor ditertibkan oleh petugas. Satu persatu lapak pedagang kaki lima secara manual hingga menggunakan alat berat dirobohkan oleh petugas. Agar kawasan hijau Puncak kembali bersih dan pedagang bisa mengisi lahan usahanya di ruas areal Gunung Mas Puncak Bogor. Lapak jajanan yang biasa dioperasikan para pedagang kali ini secara serentak langsung dibongkar petugas tanpa ampun. Setelah sebelumnya pemerintah Kabupaten Bogor memberikan batas waktu usahanya dibongkar pemilik lapak. Sementara salah satu pedagang mengaku terpaksa harus berjualan kembali di luar res area Gunung Mas. Pasalnya semenjak berdagang di dalam res area tersebut, dagangannya sepi pembeli. Meski sempat mengadakan perlawanan, pemerintah Kabupaten Bogor mengaku proses penertiban kali ini sudah sesuai aturan dan akan dipindahkan ke ruas areal Gunung Mas agar kawasan hijau Puncak Bogor terlihat rapi dan tidak mengakibatkan kemacetan di musim libur. Dari Kabupaten Bogor, tim kontributor Sinpo TV melaporkan. Padahal kalau misalnya kita berbicara soal pembongkaran lapak yang terjadi di kawasan Puncak Bogor, Jawa Barat ini sudah diingatkan berulang kali. Baik itu dari pemerintah Kabupaten Cianjur, Jawa Barat dan juga pemerintah Kabupaten Bogor. Karena Tiara, kalau misalnya kita berdasarkan dari lokasi seperti itu, ini adalah wilayah perbatasan antara Kabupaten Bogor dengan Kabupaten Cianjur. Jadi kalau misalnya emang ini dibongkar, memang sudah seharusnya seperti itu, Tiara. Ya, apalagi tadi posisi lapaknya berada di area hijau. Betul. Tentunya ini mengganggu, apalagi bisa meresahkan masyarakat juga. Sehingga diharapkan ini menjadi perhatian lagi bagi para pedagang untuk menempatkan lapak-lapaknya. Jadi memang sebuah tindakan yang tepat dari Satpol PP seperti itu. Perlu kita informasikan juga ini kawasan wisata Puncak yang sering sekali ini terjadi kemacetan panjang pada saat libur panjang akhir pekan atau misalnya pada saat Idul Adha, Idul Fitri ataupun pada saat tahun baru. Ini yang menyebabkan kemacetan itu sebenarnya itu tadi, lapak yang dibangun sembarangan oleh warga sekitar. Ini sangat disayangkan dan juga semoga tidak dibangun lagi. Jadi pemerintah baik itu Kabupaten Bogor dan juga pemerintah Kabupaten Cianjur terus diawasi. Ya, informasi tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita di Menyapa Malam pada edisi kali ini. Saya Tiara Dianti. Saya Syem Hakung. Terima kasih telah menonton. Selamat malam dan sampai jumpa.